ya Bapa. Segala keagungan ku iman, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari datang masuk ke hadapan hadirat-Nya, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keagungan ku hilang, ku sembah Kau Tuhan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Tuhan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ya Bapa, ya Tuhan, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku
lebih dikuatkan. Amin. Kami boleh dipenuhi dengan urapan-Mu. Amin. Kami percaya hadirat-Mu ada di sini. Amin. Tuhan terus bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, mari kita semua yang siap memuji menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Kasih Allah melingkupi kita selama-lamanya. Amin. Ya. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, melingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu tolong saya. Katakan Allah melingkupi saya. Kasih Melingkupi saya, melingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengaku dan menghibur hatiku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengaku. Melayanimu Tuhan, dan sesama lebih. Saya minta para bapak saya katakan kasih Allah. melingkupi Amin. saya, Saya selama-lamanya. melingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Mari para wanita katakan kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya. Melingkupi saya selama-lamanya. Kasih Yesus mengaku dan menghibur hatiku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengaku. Melayani Tuhan dan sesama lebih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengaku. Kasih Tuhan, menyelamatkanku. ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengaku. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kita berikan Tuhan. Masih kuat berdiri? Puji Tuhan. Kita katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Dalam hatiku, Takkan patah semangatku. takkan hilang
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Penuhiku. Sebentar saudara, kita akan transferkan kepada kiri kanan kita, katakan terima sukacita surga, semangat selalu. Ayo ke saya juga dong, ayo terima sukacita surga, semangat selalu. Yang di rumah juga, ayo bapak ibu saudara semua, terima sukacita surga, semangat selalu. Haleluya, Kau ada dalam hati, sangat-sangat semangatku, kan patah semangat, takkan hilang kekuatan. kan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya, tengah badai yang bergelora. amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan patah semangatku, akan hilang kelemahanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. penuhiku. Sukacita surga nyata, Sukacita surga nyata, penuhiku. terima kasih Tuhan. Sukacita surga nyata, Penuhiku. Haleluya. Aduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Ada sukacita surga, ada kekuatan dari Tuhan yang melingkupi kita. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan, tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar permohonan kita. Bersyukur, bersyukur ada mujizat yang bisa kita rasakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini ya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. telinganya tak kurang tajam Untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang.
Juru selamat kami yang hidup, yang patut dan layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus Kristus telah dibangkitkan. Yesus Kristus telah dibangkitkan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk merenungkan firman Tuhan
pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga pagi hari ini kami kembali boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mengalahkan maut, menang dari atas segala pencobaan. Dan kami mengucap syukur atas itu semua. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan seluruh jemaat, dengan seluruh saudara-saudara kami yang masing-masing berada di rumah, kiranya Tuhan akan menolong. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami boleh menyimak firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika kami selesai ibadah pada pagi hari ini, kami boleh bersukacita karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami jelas akan firman Tuhan, dimengerti, dan kami boleh menjalankan dan mengimaninya dari kehidupan kami sehari-hari. Kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, secara umum, kita bersama-sama pada hari ini bersukacita karena kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang ada di rumah, biarlah tetap bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, dan pagi hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan dengan pertolongannya. Saudara, hari ini kita akan melihat beberapa hal tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah dibangkitkan. Yang pertama, kita akan melihat bahwa berita Injil yang utama itu adalah tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Dan yang kedua, kita akan melihat bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita percaya dari firman Tuhan. Yang ketiga, apa yang akan terjadi apabila Yesus Kristus tidak bangkit. Dan yang terakhir, bagaimana dengan masa depan kita karena kebangkitan Tuhan Yesus di kemudian hari. Mari kita bersama-sama akan melihat bagian demi bagian. Yang pertama-tama, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat ayat berikutnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia, Yesus Kristus, dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara perhatikan, ini sangat penting sekali ya, berkaitan dengan keselamatan kita. Jika kita mengaku dengan mulut, ya, terucap bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia atau Yesus Kristus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya, kaitan keyakinan kita akan kebangkitan Yesus berkaitan erat dengan keselamatan kita. Ketika kita ragu, ketika kita yakin, ketika kita tidak yakin atau meragukannya atau bahkan menganggap itu nggak mungkin, maka itu sangat mempengaruhi sekali akan keselamatan kita. Nah, saudara, berarti kita harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh akan kebangkitan Tuhan Yesus ini. Bukan sekedar lewat, bukan hanya sekedar untuk, ya sudah ada perayaan-perayaan Kristen, salah satunya kebangkitan Tuhan Yesus, atau di dalam perjanjian baru ini kita sebut sebagai Paskah. Tentu berbeda dengan Paskah yang dimaksudkan di perjanjian lama. Kita sudah mengenal selama ini hari Paskah itu sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, saudara-saudara, kita jadi saya juga memberitahu bahwa kita akan berfokus pada 1 Korintus pasal 15 secara khusus ya. Ada beberapa ayat yang lainnya
ambil dari surat Paulus yang lain, tetapi secara khusus kita akan membahas 1 Korintus pasal 15. Nah, saudara-saudara, yang pertama bagian yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan belajar apa sih yang berita utama dari Injil yang diberitakan itu. Nah, sebelumnya kita akan melihat gambar ini ringkasan, ya, sedikit ringkasan tentang peristiwa menjelang kebangkitan. Ini yang pertama, Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian yang kedua, di sini kita melihat Yesus Kristus ditangkap, dan kemudian Yesus Kristus diadili Pontius Pilatus, sebelumnya oleh imam besar Hanas dan Kayafas, dan kemudian dipukul punggungnya sehingga ada bilur-bilur, yang kemudian hari firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Sudah melihat domba Paskah di Perjanjian Lama itu tidak pernah dipukul, ya, dia langsung dikorbankan. Tetapi Yesus sehingga dipukul sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian kita melihat dia juga diadili oleh Pontius Pilatus, kemudian disalibkan dan dikuburkan, dan pada akhirnya hari yang ketiga Yesus bangkit. Hari yang ketiga Yesus bangkit. Saudara-saudara, kita teruskan kepada bagian berikutnya. Yesus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu berita utama dari Injil. Berita utama dari Injil bukan mujizat kesembuhan, bukan angin ribut diredakan, bukan orang lumpuh bisa berjalan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, kata Rasul Paulus. Dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Di dalam Injil itu. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Kalau saudara menjadi orang-orang Kristen, kemudian tidak menyimak hal ini dengan baik-baik, ya, seolah-olah berkata begini, ya mau bangkit atau nggak bangkit, ya udahlah terserah aja, ya. Yang penting saya jadi Kristen, ya, nggak tahu pengaruhnya kebangkitan Yesus itu buat hidup saya dan hidup saudara, ya. Maka kita termasuk orang yang menjadi percaya tapi sia-sia karena kepercayaannya itu nggak jelas, ya. Nggak diyakini dengan sungguh-sungguh. Ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang sangat penting ini? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara lihat di sini, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Bukan karena dia dibunuh, ya. Bukan karena kekejaman orang Romawi, ya. Tetapi sesungguhnya di dalamnya itu rencana Tuhan digenapi. Rencana Tuhan digenapi. Sepertinya Yesus itu sudah kalah waktu dia ada di atas kayu salib. Tetapi kita tahu berdasarkan firman Tuhan, ketika Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, kalau bisa ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dalam hal ini bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Dan kemudian dia berdoa sampai 3 kali. Sampai akhirnya dia tahu, dia harus minum cawan itu. Artinya, dalam hal ini Yesus itu bukan kalah. Dia tidak pernah kalah. Saudara-saudara, kita suka mengenal kata-kata secara umum, perkataan begini, pada akhirnya kebenaran akan menang. Saya ingin mengatakan kebenaran tidak pernah kalah. Kebenaran selalu menang. Dan kebenaran itu adalah Yesus. Dan waktu Yesus mengatakan
bahwa dia harus meminum cawan itu, dan kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, marilah, orang yang untuk akan menyerahkan aku sudah dekat. Dan kemudian pada waktu itu Yesus tidak lagi berdoa. Dia sekarang sudah tahu bahwa dia harus meminum cawan itu, cawan murka Allah. Untuk siapa dia meminum itu? Karena siapa? Karena dosa-dosa kita, bukan karena dia, bukan karena semata-mata kekejaman orang Romawi, bukan karena orang Farisi, tetapi ada rencana Tuhan atas keselamatan seluruh umat manusia, termasuk orang Farisi, termasuk Pontius Pilatus, termasuk semua orang yang pada waktu itu hadir, dan kemudian dari generasi ke generasi, termasuk sekarang pada kita yang hidup di abad 21. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Betapa bersyukurnya kita. Ada orang yang mati bukan untuk prestasi kita, bukan untuk nama harum kita, tetapi justru dia mati karena dosa-dosa kita. Jadi kalau saudara berkata dalam hati saya termasuk orang berdosa, saya ingin memberitahu berita gembira pada hari ini, Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa. Selanjutnya, bahwa ia telah dikuburkan. Jadi kalau udah mati, dikuburkan. Mati, dikuburkan. Ada teori-teori yang mengatakan bahwa Yesus pingsan, Yesus itu tidak mati, dan seterusnya. Silahkan saja, orang bisa berbicara apa saja. Karena demi kebebasan, istilahnya seperti itu, kebebasan berpikir. Tapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menggunakan sumber lain tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang Yesus yang dikuburkan, yaitu dari Alkitab yang kita gunakan sebagai dasar iman kita, dasar kepercayaan kita. Alkitab yang tertulis, ya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Di saudara-saudara, mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan, dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itulah ringkasan Injil yang paling penting. Seandainya kata saya ingin berkata, memberitakan Injil secara ringkas kepada orang lain, sebelum orang itu sempat memikirkan apa yang terlalu jauh, ya, saudara bisa berkata kepada dia, saudara, Kristus telah mati karena dosa-dosa, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Mungkin ini kata-kata ini mengagetkan dia, tetapi kata-kata ini juga sekaligus sebagai sinar terang yang menyinari kegelapan hidupnya. Dalam anugerahnya kita berdoa supaya orang itu pada akhirnya percaya kepada Yesus. Jadi apa berita yang paling penting, yang utama dari Injil, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, ingat ini, berita Injil yang utama. Bukan tentang tidak punya baju, ditolong Tuhan jadi punya baju. Nggak punya duit, kemudian berdoa kepada Tuhan, dan kemudian diberikan pertolongan. Ada yang memberikan uang sehingga kita kebutuhannya tercukupkan. Berita Injil yang utama bukan itu. Tapi Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Membuktikan dia menang atas dosa yang harus kita tanggung. Dia menang dari maut, supaya yang diselamatkan sungguh-sungguh mendapat keselamatan yang sempurna. Berikutnya, kita akan bicara soal yang kedua, itu bukti bahwa Kristus itu sungguh bangkit. Dari 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan, bahwa ia, yaitu Yesus, telah menampakkan diri kepada Kefas. Saudara ingat, Kefas itu Petrus, dan Petrus itu beberapa kali sudah bertemu dengan Rasul Paulus. Ya. Jadi tentu saja sebelumnya itu kan Paulus itu tidak anti kepada orang-orang yang percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Dia menyebutkan orang-orang yang percaya dalam jalan Tuhan. Menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid.
Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bagian ini sangat penting, saudara. Jadi Alkitab kita itu, Perjanjian Baru khususnya, itu selesai ditulis seluruhnya kurang lebih pada tahun 80 Masehi. Jadi kalau dari sekarang tuh 0080. Kalau sekarang kan 2022. Pada waktu itu Alkitab ini selesai ditulis itu pada 0080. Jadi lama sekali dari sekarang. Jadi kalau dibilang mereka menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus itu tujuannya apa? Rasul Paulus ini ingin mengatakan, silahkan kalau kamu nggak percaya, buktikan atau tanya kepada orang saksi mata. Ya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Seandainya kata dari 500 itu sudah meninggal 50 orang, masih tinggal 450 orang. Kalau 450 orang tidak usah ditanya semua, kata firman Tuhan, cukup 2 atau 3 orang. Ya. Satu saksi tidak cukup, paling tidak 2 saksi. Dan orang-orang pada waktu itu yang membaca surat ini, khususnya orang-orang Korintus pada waktu itu, boleh silahkan dicek, ya, silahkan dibuktikan, ya, dengan bertanya, ya. Karena peristiwanya sudah berlangsung, tinggal sekarang, dan Yesus Kristus pada waktu itu tentu saja sudah diangkat ke sorga. Tapi orang itu masih berkesempatan bertanya kepada saksi mata. Salah satu penulis Alkitab, penulis Injil yaitu Lukas. Lukas itu waktu menulis, dia juga menuliskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana cara dia menulis itu, menyusun tulisan Lukas, kitab Lukas itu, yaitu dengan cara bertanya. Dan kemudian dia menyusun. Ya. Kemudian jadilah kitab Lukas. Jadi kitab Lukas itu bukan hasil lamunan, tapi hasil dari penyelidikan atau hasil dari investigasi. Ya. Kalau Matius itu murid Tuhan Yesus langsung, ya. Jadi dia tahu peristiwa demi peristiwa. Nah, jadi saudara lihat di sini bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kalau ada literatur lain, buku lain yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak bangkit, ya, bahkan Yesus Kristus tidak mati, maka saudara-saudara itu adalah keyakinan mereka. Sementara keyakinan Kristen yang didasarkan Alkitab, ya, dikatakan bahwa Yesus Kristus mati. Dan kemudian dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dasar kepercayaan kita bukan buku yang lain, tapi Alkitab. Jadi kalau saudara suatu kali digoyahkan atau diberikan masukan-masukan untuk pendapat-pendapat baru, saya kira sebagai orang Kristen, kita memegang firman Tuhan, jikalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku. Maksudnya kepada Rasul Paulus. Sama seperti kepada anak-anak yang lahir sebelum waktunya. Dalam banyak kesaksian, saya mendengar banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada mereka. Ya, itu satu anugerah. Tidak semua orang mengalami itu. Tetapi saudara, sesungguhnya ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang mengasihi kita. Dia menyatakan dirinya melalui Alkitab yang bisa kita baca. Dia berhadapan muka dengan kita melalui Alkitab yang kita baca. Jadi saudara-saudara, kita tidak usah minder, ya, karena kita, kok Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada saya. Dengan kita membaca Injil, kita membaca Alkitab ini, kita tahu bahwa Tuhan menampakkan dirinya kepada kita melalui firman-firman-Nya. Memberitahu siapa dia, apa yang dia inginkan, dan apa yang akan dia rencanakan dalam kehidupan saudara. Sekarang saudara-saudara, kita lihat di sini ada bukti-bukti di dalam kitab. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi begini, saudara. Apakah mudah seseorang itu untuk percaya bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit? Saya ingin katakan tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Kalau misalkan saudara membaca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka saudara akan melihat
bahkan murid-muridnya sendiri yang hidup kurang lebih 3,5 tahun bersama dengan Yesus, dan Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati, ya, di antaranya Lazarus, kemudian anak Yairus, ya, kemudian anak perempuan janda dari Nain, ya, itu dibangkitkan oleh Yesus. Tapi murid-murid sendiri, saudara, ketika Yesus mati digantung di atas kayu salib, mereka tuh sulit untuk percaya bahwa Yesus itu bisa bangkit. Murid-murid yang perempuan juga sama, saudara. Ketika hari pertama itu dikatakan oleh firman Tuhan, mereka membawa rempah-rempah dan datang ke kubur Yesus itu bukan untuk menemui Yesus yang bangkit, tapi mereka mencari mayat Yesus. Jadi, saudara-saudara, pada waktu itu secara budaya, ya, secara kebiasaan, ya mungkin kalau sekarang ada orang-orang juga yang kerabatnya meninggal atau keluarganya meninggal, kemudian besok harinya mereka datang, kasih kembang dan seterusnya. Itu tradisi, ya. Dan kalau kita lihat ini pagi-pagi benar kata firman Tuhan, mereka datang ke sana membawa rempah-rempah, murid-murid perempuan daripada Tuhan Yesus ini. Sekali lagi waktu mereka tanya kepada orang yang sebetulnya malaikat, ya, tetapi mereka tidak tahu siapa orang itu, dan kemudian mereka bertanya, di mana disembunyikan mayatnya? Jadi sekali lagi, percaya bahwa Yesus Kristus bangkit itu tidak mudah. Catatan Alkitab ini memberitahu kepada kita, tidak mudah. Jadi kalau sampai pada hari ini saudara mempercayai 100% tanpa keraguan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, maka saya ingin mengatakan saudara, itu satu anugerah yang luar biasa. Kata dunia ini saudara, pemberitaan tentang salib itu kebodohan. Apalagi kebangkitan dari orang mati, itu berita orang gila. Tetapi saya ingin mengatakan pada saat ini, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh terjadi. Bukan ilusi, bukan halusinasi, tetapi betul-betul terjadi. Dan Alkitab kita mencatat. Dan kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan di dalam hati percaya bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka saudara diselamatkan. Saudara, yang berikutnya ada satu pertanyaan, bagaimana kalau Yesus tidak dibangkitkan? Nah, kita akan melihat di sini secara sepintas saja, ya, tetapi Alkitab di 1 Korintus 15 ini mencatat, ya, apa yang akan terjadi kalau misalkan Yesus Kristus itu tidak bangkit. Ya. Saya akan melihat, atau kita akan melihat secara sepintas, dikatakan oleh firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19, 29 sampai 32, demikian ringkasannya. Sia-sialah pemberitaan Injil. Jadi kalau Yesus tidak bangkit itu sia-sia pemberitaan Injil, sia-sia juga iman kita. Pemberitanya atau yang memberitakan Injil itu disebut pendusta. Nah, kenapa? Karena nggak bangkit kan? Tapi dia ngomong bangkit, dusta berarti. Kemudian orang-orang yang percaya orang-orang percaya masih hidup dalam dosa. Jadi saudara dan saya ini ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, yang katanya sudah bangkit ternyata nggak bangkit, maka kita masih hidup di dalam dosa kita. Dan ketika nanti kelak kita mati, dikatakan oleh firman Tuhan, binasa walaupun mati di dalam Kristus. Mestinya orang yang mati di dalam Kristus itu justru dia tidak binasa, dia akan masuk kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka orang itu binasa. Ya. Walaupun dia mati dalam Kristus, tidak binasa karena Yesusnya juga akan bangkit. Baptisan tidak ada gunanya. Pelayanan kepada Tuhan juga sia-sia. Saudara mimpin pujian, saudara main musik, ya, saudara beribadah, sama-sama memberikan persembahan, ya, berbuat baik kepada orang, mendoakan orang, saudara-saudara, itu semua sia-sia. Ya. Kita akan baca ayat-ayatnya secara lengkap di slide berikutnya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Jadi saya dan saudara ini, kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, saya juga capek-capek buat apa cerita ini. Ya, Yesus tidak dibangkitkan, saya tapi menceritakan Yesus bangkit. Ya, sia-sia bukan? Ya, saudara juga mendengar ke suatu kesia-siaan.
Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi memang di kitab Kisah Rasul, saudara, orang-orang Athena itu waktu mendengar Rasul Paulus menyampaikan bahwa ada kebangkitan orang mati, mereka tuh langsung meninggalkan ya, di Areopagus itu. Ini apaan nih? Berita aneh begini. Udahlah, nggak ada waktu dengar yang kayak ngaco ini. Kemudian mereka pergi. Mereka pergi sebagian tapi percaya. Ya itulah memang dalam kehidupan itu, percaya itu tidak dipaksa. Ya. Kita mendengar sesuatu, ada yang percaya atau tidak percaya. Tapi kalau kita mendengar Injil dan kita percaya, itu satu kebahagiaan yang luar biasa, anugerah Tuhan. Dan jika Kristus ini dibangkit, maka sia-sialah kamu, kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, ada orang Kristen yang gini, saudara, yang hidupnya itu terfokus kepada hidupnya di dunia ini saja. Jadi mengapa orang itu berdoa? Karena dia ingin usahanya maju. Mengapa orang itu beribadah? Karena dia tidak ingin di keluarganya ada persoalan. Ada persoalan keluarga. Mengapa dia sungguh-sungguh membaca Alkitab? Supaya nggak ada persoalan ini, persoalan itu. Pokoknya hidup itu menjadi lancar, enak di dunia ini. Ya. Banyak orang yang seperti itu. Dan ketika suatu kali dia berdoa berulang-ulang atas permintaannya itu Tuhan tidak mengabulkan, kemudian dia bisa menjadi marah. Karena yang dia pentingkan itu sebetulnya hidupnya di dunia ini, bukan hidup yang akan datang. Kalau seandainya kita memperhatikan usia kita, kalau kita menyimak Mazmur 90, saudara, maka katanya kalau sampai topnya itu 80, itu luar biasa. Ya, kalau lebih lagi itu kesukaran. Tetapi kalau kita melihat kitab Kejadian pada waktu peristiwa Nabi Nuh, maka Tuhan itu berbicara usia manusia itu 120. Nah, tapi kalau toh usia kita sampai 120, itu dikatakan oleh firman Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, satu hari dari Tuhan itu 1000 tahun manusia. Maka 120 tahun itu belum sampai satu hari. Ya. Jadi pendek sekali hidup kita ini. Nah, ada seseorang, saudara, berkata begini, bertanya, kalau Yesus itu, kalau Allah itu berkuasa membangkitkan Kristus dari kematian, tapi kenapa saya minta kepada Tuhan supaya suami saya yang suka selingkuh itu supaya tidak selingkuh lagi? Kenapa sampai hari ini masih berulang-ulang kejadiannya? Mengapa seperti itu? Dia tuh sangat terganggu dalam keadaan seperti itu. Nah, saudara-saudara, memang kita tidak bisa menjawab secara keseluruhan. Saya hanya menceritakan satu contoh. Mungkin juga saudara punya persoalan sakit penyakit. Mengapa kalau Tuhan Maha Kuasa, kok sakit saya itu nggak kunjung sembuh, saudara? Ya, saya ingin mengatakan, saudara, seandainya kata, ya, penyakit itu menyadarkan kita, menyebabkan kita berharap kepada Tuhan, menyebabkan kita bergantung kepada Tuhan, maka saudara sesungguhnya saudara sudah mengalami sesuatu yang baik dalam hidup ini, yaitu saudara mengharapkan bukan melulu hidup yang sekarang. Tentu kita berdoa ingin sembuh, itu Tuhan Yesus sendiri, bilur-bilurnya Tuhan Yesus sendiri untuk menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tapi saudara, apabila ada persoalan-persoalan yang di dunia ini yang begitu berat buat saudara dan saya, percayalah, saudara punya hidup yang lebih berharga dari saya. Jalani dengan iman, yakini bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai saudara. Jalani dengan kekuatan daripadanya, supaya menjadi kesaksian yang hidup. Bagaimana saudara tetap dalam persoalan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana saudara ketika sakit penyakit mendera hidup saudara, tetapi kemudian saudara tetap beriman kepada Tuhan. Bukankah ini menjadi satu kesaksian yang sungguh-sungguh buat dunia yang gelap ini? Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis
bagi orang mati nggak ada faedahnya tadinya. Dan kemudian ayat 30, saudara, dan kami juga mengapakah kami setiap hari, setiap saat membawa diri kami dalam bahaya. Saudara, memberitakan Injil itu, kalau saudara baca kitab Kisah Rasul misalkan, kalau di abad pertama ini, maka saudara akan melihat mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka dipukul, ya, mereka dicambuk, ya, mereka dilempari dengan batu, disisihkan, dibenci. Ya. Kalau mereka itu menyaksikan, dan isinya apa? Kesaksian tentang Yesus Kristus yang dibangkitkan itu. Bagaimana mungkin kalau ini sesuatu yang kalau misalnya Yesus tidak bangkit, kemudian mereka menempuh bahaya untuk suatu kebohongan. Ya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaan akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas, diadu dengan binatang buas. Apakah gunanya hal itu begitu? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan minum, sebab besok kita mati. Jadi saudara-saudara, hidup ini nggak ada harapan kalau Yesus itu tidak dibangkitkan. Hanya mati saja dan kemudian tidak dibangkitkan. Kita bersyukur ada Jumat Agung, ada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan 3 tahun, bukan 30 tahun, tetapi hari ketiga dia sudah bangkit. Dan itu merupakan satu pengharapan bagi kita. Kita teruskan lagi, saudara, yang berikutnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus Kristus telah dibangkitkan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Jadi artinya apa, saudara? Yang sulung itu dia yang pertama akan bangkit. Selanjutnya orang-orang yang percaya juga dia akan dibangkitkan. Kita bersyukur, saudara, Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan. Nah, karena itu kalau Yesus dibangkitkan, apa yang selanjutnya, saudara, bagi kita? Karena Kristus dibangkitkan, maka karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ini ditulis 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Kita udah tahu dari firman Tuhan ada bukti-buktinya. Ya. Kalau kita mau mereview ke zaman itu, terlalu jauh, kita mau tanya sama siapa. Ya. Tapi kita Alkitab kita percaya itu sebagai firman Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dengan apa yang sudah kita baca, bahwa sungguh Yesus sudah bangkit. Dan kemudian giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara bekerja, kalau kita cerita persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu bukan hanya melayani di gereja. Ya. Pelayanan itu banyak bentuknya, saudara. Banyak bidangnya yang bisa kita lakukan dalam pendidikan, dalam sosial kemasyarakatan, ya, dalam politik, ya, dalam banyak hal. Ya. Kata firman Tuhan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Saudara dan saya bekerja untuk Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau saudara menjadi ibu rumah tangga, saudara bekerja sebagai ibu rumah tangga seperti untuk Tuhan. Saudara sebagai seorang suami yang mengerjakan kepercayaan itu sebagai pekerjaan untuk Tuhan. Berjuang untuk keluarga, berjuang untuk seluruh kecukupan keluarga, maka saudara bukan berjuang untuk diri saudara sendiri, tapi berjuang untuk Tuhan Yesus. Dan dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Dan yang paling penting, saudara, jerih payah apa yang paling penting bagi kita? Menceritakan yang terpenting dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu berita yang dinantikan oleh dunia yang gelap. Tidak ada harapan di dunia ini. Sekalipun mereka kaya, sekalipun mereka pandai, sekalipun teknologinya canggih, tapi tanpa Yesus itu sia-sia. Dan ada di mana berita itu? Ada di saudara dan saya. Sudah ucapkan kalimat itu kepada teman, kepada kerabat, kepada famili, kepada sohib, kepada sobat-sobat kita. Di dalam kegelapan mereka mendengar satu terang, melihat satu terang,
mereka mendengar satu kabar baik bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk dosa-dosa mereka, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Teruskan saudara, yang keempat, yang terakhir merupakan pengharapan masa depan. Pengharapan di masa yang akan datang yaitu dibangkitkan dan mungkin tidak mengalami kematian secara jasmani. Nanti kita baca firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 23. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam di Taman Eden, ya, yang jatuh dalam dosa. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Di Taman Eden dikatakan oleh Tuhan, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika kamu makannya, niscaya kamu akan mati. Dan Adam dan Hawa makan, dan mereka mati. Dan kita mati yang menjadi keturunan. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup walaupun sudah mati. Karena itu dia berkata, firman Tuhan berkata, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, lihat berikutnya, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Itu yang pertama, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan itu akan menyusul. Kitab Tesalonika, saudara, memberikan penjelasan tambahan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kalau sebelum kedatangan Tuhan Yesus kita keburu dipanggil oleh Tuhan, kita punya pengharapan ini. Ketika Tuhan Yesus, ketika sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Kalau waktu itu kita selama ini memperingati dia naik ke surga, maka pada sangkakala Allah pada waktu itu Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah bayangkan, saya dan saudara kalau kita meninggal, dikuburkan, entah di mana, saudara, ya. Tergantung yang hidupnya mau kuburkan kita di mana. Tetapi ada satu yang lebih pasti, yaitu ketika sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup. Nah, pada waktu itu kalau kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang belum meninggal sebagai orang percaya, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi artinya orang yang hidup pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang percaya ini tidak perlu mengalami mati jasmani, langsung diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Luar biasa sekali ya, sudah Tuhan bangkit itu punya masa depan buat kita. Kita punya masa depan sekarang. Kita akan bersama-sama dibangkitkan. Kita bersama-sama akan diubahkan suatu kali ketika Tuhan Yesus datang. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri, saya dengan doa, saya ingin mengajak bagi saudara-saudara yang sekarang sudah vaksin, dalam keadaan sehat, kita bisa kembali bersama-sama beribadah di gereja. Ya. Hari Minggu pagi jam 7. Ya. Tetap jamnya jam 7. Dengan menggunakan masker dan mencuci tangan, kita akan sama-sama dengan jarak bangku yang agak berjauhan, saudara bisa nyaman, aman, beribadah bersama-sama. Sehingga kita bisa kontak dengan saudara-saudara seiman kita yang selama ini sudah lama sekali tidak ketemu. Ya, kita ketemu semakin tua. Dan banyak anak-anak sekolah minggu yang waktu itu masih kecil-kecil, wah sekarang mereka sudah tinggi besar, saudara ya, bahkan melampaui orang tuanya tingginya.
Ya. Jadi perubahan selama 2 tahun ini luar biasa. Tapi saya ingin mengajak kepada saudara, jangan berubah jadi tidak setia kepada Tuhan. Mari kembali saya undang untuk kita bersama-sama beribadah. Ambil setiap hari Minggu, jangan lewatkan untuk beribadah bersama-sama. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan anugerah yang sudah Kau limpahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berkesempatan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bukan hanya memperingati Jumat Agung kematian-Mu, tapi kami sungguh bersyukur Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Kau menang dari maut Tuhan, sehingga kami juga peroleh pengharapan yang sama. Kelak suatu kali kami akan dibangkitkan. Dan selama hidup ini Tuhan, kami menikmati kebangkitan Tuhan. Kami boleh mati atas dosa, dan kemudian kami hidup di dalam kebenaran, di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga tahu berita yang paling penting dari Injil, yaitu bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kami, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, mungkin juga kami yang ada sedang dalam persoalan kesulitan keuangan, kesulitan hubungan, kesulitan karena sakit penyakit, kesulitan cari pekerjaan, kesulitan cari usaha, kiranya Tuhan akan menolong. Mungkin kami di daerah ketakutan, Kau juga yang akan menolong. Ya Tuhan, biarlah dengan kebangkitan-Mu Tuhan, sebagaimana sebelum murid-murid tahu bahwa Engkau bangkit, mereka hidup dalam ketakutan. Tetapi setelah tahu Yesus bangkit, mereka hidup dalam kemenangan dengan berani menyampaikan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Demikian juga kami, karena Yesus sudah bangkit, jikalau kami pun mati akan dibangkitkan kembali. Biarlah kami boleh berani Tuhan untuk menempuh perjalanan kehidupan ini bersama dengan Engkau. Kami tidak hanya mengisi hidup kami dengan keluhan, tetapi kami dengan pengharapan, karena Yesus Kristus sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga, berkati cukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat, kasih karunia daripada Bapa kita, kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus yang mengasihi kita, turun atas kita semua, menguasai hidup kita dalam persekutuan Roh Kudus, mempersatukan kita semua. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat Paskah, Tuhan memberkati.